Lihat memang pergerakan rupiah di pekan ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi ada kecenderungan naik turun tapi tipis-tipis saja kayak gitu. Memang kebijakan DHE itu sangat dinanti-nanti oleh pelaku pasar. Kemudian suku bunga yang diberikan BI juga cukup tinggi, 4,6% sampai 5,2%. Itu lebih tinggi dari suku bunga di Amerika Serikat. Sebenarnya itu sih menarik begitu. Tapi kalau kita lihat lagi di eksternal di Amerika Serikat itu khususnya masih terjadi pergolakan suku bunga kayak gitu. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga cukup agresif atau lebih agresif lagi di tahun ini karena inflasinya yang menanjak. Kemudian itu memicu kenaikan yield imbal hasil obligasi di Amerika Serikat itu yang treasury tenor 6 bulan itu saat ini yieldnya di 5,17% kurang lebih. Nah itu mepet atau hampir sama dengan suku bunga term deposit falas yang diberikan BI yang maksimal 5,2% ya. Itu yang menyebabkan mungkin eksportir belum mau maksimal untuk menarik dananya ke dalam negeri kayak gitu. Masih ada pertimbangan di Amerika Serikat obligasinya yieldnya masih cukup tinggi kayak gitu. Sementara di dalam negeri hampir sama kayak gitu. Nah itu mungkin yang menyebabkan belum maksimal dan lagi ini merupakan aturan yang baru. Jadi saya rasa dampaknya belum akan bisa secepat itu. Karena tidak mungkin baru berlaku tiba-tiba eksportir berbondong-bondong langsung menarik dananya dari luar negeri. Karena kan kita tahu di luar negeri juga ada deposito ya, jadi ada jangka waktunya. Nah ketika jangka waktunya berakhir, mungkin dengan suku bunga yang diberikan BI lebih menarik, ada sebagian eksportir yang mau menaruh dananya di dalam negeri. Nah saat itu saya rasa mungkin pergerakan rupiah akan lebih stabil dan mungkin bisa cenderung menguat kalau misalnya DHE tersebut berhasil banyak ditarik masuk ke dalam negeri. Oke, oke, baik. Mas Putu melihat juga tadi Anda katakan begitu ya, termnya tidak mungkin berlangsung cukup cepat walaupun Iya. aturan DHE ini juga sudah diberlakukan. Sebetulnya bicara terkait waktu akan berapa lama rupiah kita juga akan bergerak lebih stabil begitu ya, tidak terlalu sering melemah seperti saat ini. Ya. Kalau kita lihat mungkin menyimak dari pernyataan Gubernur BI Peri Warjio, ada 5 faktor yang bisa menopang penguatan rupiah ke depannya. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ya diperkirakan bisa di atas 5%, dibantu dengan ekonomi Cina. Tentunya ketika Cina bangkit, ekonomi Indonesia lebih baik. Kemudian yang kedua transaksi berjalan kita yang kemungkinan masih bisa surplus karena komoditas, harga komoditas yang masih cukup bagus kayak itu masih cukup tinggi. Kemudian yang ketiga ada komitmen BI yang saya rasa tidak perlu diragukan lagi gitu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah tiga faktor ini masih bisa dikatakan oke kayak gitu. Cuman ada 2 faktor yang menyebabkan dari lima yang disebut Gubernur Peri itu ada 2 yang menurut saya agak kurang oke kayak gitu. Yang pertama itu di pekan ini kita ada data inflasi inflasi Indonesia. Inflasinya itu menunjukkan kenaikan lagi. Tetapi di sisi lain inflasi inti menurun. Nah ini ada ketidaksinkronan kayak gitu. Inflasi inti itu menunjukkan daya beli masyarakat, yaitu lebih menunjukkan daya beli masyarakat. Artinya ketika inflasi inti menurun, daya beli masyarakat kita itu sedang tidak bagus kayak gitu. Sementara inflasi headline-nya itu malah naik. Nah ini kemudian di bulan depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Itu secara musiman itu merupakan puncak dari inflasi. Jadi ada kekhawatiran kalau daya beli masyarakat ini sebenarnya masih belum bagus, tetapi inflasi kita bisa menanjak. Nah itu juga beresiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama yang saya rasa membuat rupiah masih kurang bertenaga. Kemudian yang kedua ada yield imbal hasil atau selisih imbal hasil antara Amerika Serikat dan Indonesia. Itu yang salah satu juga yang disebutkan Gubernur Peri. Dan saya rasa saat ini itu menjadi kurang menarik karena selisihnya itu sudah turun ke bawah 3%. Di Amerika Serikat kita tahu seperti saya bilang tadi itu ada ekspektasi suku bunga akan naik lebih tinggi, yield tenor 10 tahunnya juga naik cukup kencang menyentuh 4% dan menyebabkan selisih di dalam negeri yield dengan SBN kita itu jadi di bawah 3% dan itu saya rasa level terendah sejak tahun 2000-an kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan yield SBN kita jadi kurang menarik dan beresiko memicu capital outflow dari pasar SBN yang terbukti di bulan Februari itu terjadi capital outflow sekitar 6 triliun. Itu berbalik dengan di awal tahun di Januari itu besar sekali ya 50 triliun masuk ke Indonesia. Tetapi ketika ada ekspektasi suku bunga di Amerika Serikat naik lebih tinggi, yieldnya naik, selisih yield dengan SBN jadi turun, kembali lagi terjadi capital outflow. Nah itu yang 2 faktor tadi yang beresiko melemahkan rupiah sih menurut saya.
Baik, Mas Putu, ini kalau kita misalkan beralih lagi begitu ya ke soal term deposit valuta asing yang memang ditujukan untuk ke 20 bank. Ini yang tadi yang sebelumnya ada 10 bank. Ini menurut Anda apa sih implikasinya terhadap 20 bank ini, melihat kita juga pergerakan rupiah juga masih biasa-biasa saja atau bahkan lebih merosot lagi dibandingkan hari-hari Kalau sebelumnya? implikasinya terhadap bank itu saya rasa tidak berdampak signifikan ya, karena bank itu istilahnya sebagai broker saja, dia menampung kemudian langsung menyalurkan ke BI dan BI yang memberikan bunga kayak gitu. Jadi implikasinya ke bank saya rasa juga tidak terlalu signifikan, apalagi itu juga tidak dimasukkan dalam DPK. Jadi itu bank istilahnya cuma sebagai broker saja dan langsung dioper ke BI, BI yang memberikan suku bunganya. Jadi ya seperti itu aja sih. Baik. Oke, berarti tidak terlalu berimplikasi Iya. begitu ya terhadap kinerja perbankan. Sebetulnya banyak juga yang mengatakan, apalagi kalau kita perhatikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo begitu ya, untuk di sepanjang tahun 2023 ini rupiah akan berada di 14.900-an. Ya. Tapi nyatanya rupiah terus melemah di 15.300 bahkan, dan ada juga yang memproyeksikan hingga mencapai 16.000. Anda melihatnya di sepanjang tahun ini, average ataupun pergerakan rupiah akan berada di level berapa, Mas Putu? Saya rasa mungkin masih tidak terlalu jauh dari 15.000 ya. 14.900 itu sangat mungkin. Bahkan di awal tahun itu sempat ke bawah 14.900 itu ketika menguat cukup signifikan, dan itu juga merespon revisi aturan DHE yang dilontarkan Presiden Jokowi kala itu. Kemudian kalau kita lihat kondisi dalam negeri memang masih cukup bagus, seperti yang saya bilang tadi ada 5 faktor menurut Gubernur Peri yang bisa menguatkan rupiah. 3-nya sudah oke, 2-nya mungkin inflasi jika bisa dikendalikan ke bawah 4% sesuai target itu sebelum atau di semester 1 seperti target BI, saya rasa itu bisa menjadi salah satu sentimen positif juga. Tinggal satu lagi, bagaimana yield imbal hasil obligasi Indonesia itu bisa menarik lagi. Karena saat ini isunya yang paling utama menekan rupiah adalah ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Mungkin ketika The Fed tidak menaikkan suku bunga dengan agresif, saya rasa rupiah masih bisa ke bawah 15.000 di sepanjang tahun ini ya. Sampai di akhir tahun saya rasa masih mungkin. Tapi kalau misalnya The Fed lebih agresif lagi, saya rasa bisa ke 16.000 kemungkinan sih kecil. Mungkin ke 15.500 sampai 15.600. Jadi saya rasa sepanjang tahun ini range pergerakannya itu di 14.800 sampai 15.600.